Sekarang ini Pelindo digabungkan, di merger namanya, bukan sekedar holding. Di merger hanya jadi satu Pelindo. Kenapa? Karena Pelindo ini mau dibuat menjadi sebuah BUMN berkelas dunia. Nama saya Muhtar Lutfi Muti, tapi teman-teman saya lebih akrab dipanggil Lutfi. Saya sekarang ini menjadi komisaris PT Pelindo. Pelindo ini adalah sebuah perusahaan BUMN yang tadinya dibagi dalam 4. Indonesia ini dibagi 4 wilayah Pelindo. Pelindo 1 di Belawan, Medan, Pelindo 2 Jakarta, Pelindo 3 Surabaya, Pelindo 4 Makassar. Nah, sejak 1 Oktober Pelindo ini merger, jadi bukan sekedar holding tapi merger. Saya bersyukur alhamdulillah diangkat menjadi komisaris independen di holdingnya. Gitu. Sebelum saya di Pelindo, saya juga adalah staf khusus wakil ketua MPR. Sampai sekarang saya masih menjabat staf khusus wakil ketua MPR bidang aspirasi masyarakat dan daerah. Jadi saya banyak mendapat masukan-masukan dari masyarakat, aspirasi daerah untuk saya sampaikan kepada Wakil Ketua MPR Ibu Lestari Murdiat untuk dibawakan ke MPR dan DPR. Saya juga sekarang ini masih anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Alhamdulillah kemarin ada reshuffle pengurus, dari 8 itu 3 yang masih bertahan. Antara lain saya, Pak Rum, dan Prof. Budu. Ya, itu posisi formal saya sekarang ini. Jadi, saya bersyukur juga di samping posisi formal itu, saya sudah 3 kali pensiun. Ya, saya pertama pensiun sebagai bupati, 2 periode, pensiun 2009. Yang kedua saya pensiun sebagai anggota DPR, 2014, 2019, dan saya pensiun sebagai pegawai negeri. Jadi 3 kali pensiun, sekarang 3 jabatan. Alhamdulillah. Jadi saya ini pada dasarnya adalah pamong praja, karena saya tamat dari APDN, lanjut ke Institut Ilmu Pemerintahan, tapi karir saya berbeda dengan teman-teman saya yang lain, yang linear. Saya ini setelah tamat dari APDN, bertugas di daerah selama 3-4 tahun. Setelah itu saya sekolah ke Jakarta, melanjutkan pendidikan. Selama 2 tahun, pulang saya jadi camat. 3 tahun saya jadi camat, saya ditarik ke Jakarta sebagai dosen di Institut Ilmu Pemerintahan di alma mater saya. Ini bukan sombong, tapi ya kebetulan saya lulus terbaik. Ya, yang lulus terbaik di IIP itu biasanya dipanggil mengabdi ke alma mater. Ya, seperti misalnya Prof. Rias Rasid itu lulusan terbaik pada angkatannya, Prof. Joherman Sajohan lulusan terbaik, terakhir sempat menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah. Di angkatan saya juga ditarik menjadi dosen. Jabatan saya terakhir di Institut Ilmu Pemerintahan itu adalah Ketua Jurusan Politik Pemerintahan, kalau sekarang namanya Prodi, Ketua Prodi. Yang menggantikan saya di situ adalah Dr. Andi Malarange yang sangat terkenal itu. Dialah yang menggantikan saya di jabatan saya digantikan, rumah jabatan saya juga diambil oleh Malarange. Dan setelah itu saya kembali jadi bupati. Jadi 10 tahun saya jadi dosen, kembali jadi bupati 10 tahun, kemudian kembali lagi ke Jakarta menjadi staf khusus Wakil Presiden Pak Budiono. Saya staf khusus bidang kemiskinan dan otonomi daerah. Dari staf khusus, saya kemudian mencoba terjun ke dunia politik, ikut bertarung di Pileg, dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR RI selama 5 tahun. Periode berikut saya mencoba lagi untuk bertarung, tapi nasib tidak memihak ke saya. Mungkin ada rencana Allah yang lain. Ya, suara saya bertambah dari 38.000 menjadi 41.000, tapi tidak terpilih. Ya. Tapi saya tidak menyesal tidak terpilih. Kenapa? Karena saya tidak membeli suara rakyat.
Artinya mereka yang memilih saya, yang 41.000 itu murni karena dia mendukung saya, bukan karena saya mengajak mereka menjadi pelacur politik, dan saya bukan menjadi bagian dari politisi yang pelacur gitu. Saya kebetulan di IIP itu mengambil jurusan politik pemerintahan, kemudian saya terakhir menjadi ketua jurusan politik. Nah, sekarang kenapa saya pulang menjadi bupati? Waktu itu saya mencoba bertarung di pemilihan kepala daerah di Luwu. Saya kalah. Gitu. Saya kalah 1 suara atau 2 suara itu tahun 98. Itu bersamaan dengan bergulirnya reformasi. Bergulirnya reformasi itu menjelang Pak Harto tumbang, itu pemerintah sudah melihat ada tanda-tanda bahwa ada desakan reformasi yang begitu kuat. Pemerintahan waktu itu, masih zaman Pak Harto sebenarnya, itu sudah membentuk tim reformasi undang-undang di bidang politik. Tim ini anggotanya 7 orang, diketuai oleh Prof. Rias Rasid, sekretarisnya saya, kemudian anggotanya itu Prof. Jo Herman, kemudian Prof. Afan Ghaffar, almarhum, Profesor Rahman Subakti, Anas Urbaningrum, waktu itu posisinya sebagai Ketua HMI, PB HMI, Andi Malarangeng, dan ya itu 7 orang kami. Diberi tugas untuk menyusun undang-undang politik. Tim belum bekerja, Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh, kita pikir ini tim sudah selesai. Tapi ternyata ketika Pak Habibie terpilih, itu tim ini dipanggil oleh Pak Habibie untuk melanjutkan program yang sudah dicanangkan oleh Pak Harto untuk melakukan reformasi di bidang politik, diawali dengan revisi seluruh undang-undang di bidang politik. Undang-undang itu mencakup undang-undang tentang kepartaian, undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD, yang sekarang namanya Undang-Undang MD3, dan yang terakhir undang-undang tentang Pemda. Disitulah kemudian reformasi, Pak Harto jatuh, undang-undang ini lahir. Kemudian muncul gerakan dalam tanda petik untuk pembentukan daerah-daerah baru. Terbentuk Luwu Utara, saya dulu di Luwu Kala, terbentuk Luwu Utara, saya ditunjuk oleh Mendagri waktu itu Pak Sarwan Hamid untuk menjadi caretaker, menjadi pejabat bupati selama 1 tahun, kemudian DPRD melakukan pemilihan, alhamdulillah saya terpilih. Jadi Luwu Utara ini adalah daerah baru, daerah dimekarkan. Ketika saya pulang jadi bupati di sana, tidak ada contoh bagi saya bagaimana seorang kepala daerah bekerja dan bertugas di daerah baru. Tidak ada contoh. Seandainya saya bertugas di daerah yang sudah settle, itu nggak jadi masalah. Ya, karena sudah ada kan sistem melanjutkan. Ini daerah baru. Ya. Saya harus menyiapkan organisasinya, saya harus menyiapkan personilnya, saya harus menyiapkan segala macam peraturan-peraturan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah saya harus menyiapkan struktur organisasi yang akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Itu penting. Karena sebagai daerah, pemimpin di daerah yang baru, saya tidak mau anak buah saya itu bodoh dalam hal teknis. Ya. Jadi, misalnya ketika saya membentuk dulu dinas pertambangan, saya cari apakah ada pegawai di Luwu Utara yang berkualifikasi sarjana pertambangan atau geologi. Saya menemukan tidak ada. Maka saya bersurat ke provinsi meminta pegawai di provinsi yang berkualifikasi sarjana tambang atau sarjana geologi untuk dikirim ke Luwu Utara menjadi kepala dinas pertambangan. Ketika saya membentuk dinas PU, saya cari apakah ada pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman untuk menjadi kepala dinas PU, sarjana teknik sipil,
teknik sarjana arsitek atau dan lain-lain. Ternyata tidak ada yang memenuhi syarat untuk pangkat. Maka saya bersurat ke gubernur minta tenaga seperti itu. Inilah yang saya lakukan dulu. Saya mohon maaf, setelah reformasi ini berjalan, saya melihat sekarang pengisian jabatan-jabatan yang sangat teknis itu sangat jauh dari persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Ini yang sangat menyedihkan saya sebenarnya sebagai orang yang terjun ke dunia politik berlatar belakang birokrasi. Karena ketika saya belajar dulu manajemen kepegawaian, diajarkan bahwa ketika menempatkan seseorang dalam suatu jabatan-jabatan itu, maka pertimbangan utamanya adalah kualifikasi dan kompetensi. Bayangkan saya melihat belakangan ini banyak sekali orang sarjana sosial, saya mohon maaf, sarjana sosial kok jadi kepala dinas PU yang sangat teknis gitu. Padahal teori manajemen mengatakan semakin ke bawah maka pengetahuan teknisnya harus semakin lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, manajerialnya yang harus lebih tinggi. Gitu. Tapi semakin ini kan struktur pemerintahan terendah itu ada pada dinas kabupaten. Maka harusnya kepala dinas kabupaten itu lebih menguasai kualifikasi dan kompetensi, lebih menguasai technical skill. Walaupun manajer skill dibutuhkan. Itu pengalaman saya dulu. Kenapa ketika pada awal itu saya mencari orang-orang ketika di daerah tidak ada, saya cari ke daerah lain, saya cari ke provinsi. Kalau saya mau dulu tidak perlu mencari orang dari luar. Loh, saya bisa mengangkat sarjana sosial jadi kepala dinas PU, saya bisa mengangkat sarjana sosial jadi kepala dinas pertambangan yang sangat teknis. Ya. Nah, saya berharap agar supaya teman-teman yang sekarang memimpin daerah ini harus memiliki kesadaran itu. Dia harus sadar bahwa sebagai pemimpin yang harus pertama-tama dipikirkan adalah bagaimana membuat daerah ini maju. Dan daerah itu maju tergantung kepada bagaimana birokrasi dikendalikan oleh orang-orang yang profesional. Nah, birokrasi yang profesional itu birokrasi yang berlandaskan pada kualifikasi dan kompetensi. Ya, Luwu Utara ini mungkin satu-satunya daerah yang dimekarkan ketika masyarakatnya belum siap. Karena tidak ada pengusulan, tidak ada informasi. Tidak ada informasi bahwa daerah ini diusulkan untuk jadi kabupaten. Saya sudah dilantik di Jakarta sebagai caretaker, masih banyak orang tidak tahu bahwa sudah ada daerah terbentuk dan ada bupati yang dilantik. Tidak ada yang tahu. Bapak saya waktu itu, saya telepon supaya ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan saya. Dia tanya, kamu mau dilantik jadi apa? Saya bilang mau dilantik jadi bupati. Bupati di mana? Ini ke Bupati Luwu sudah dilantik. Saya bilang Bupati Luwu Utara. Dia bilang bagaimana bisa ada Bupati Luwu Utara? Daerahnya belum terbentuk. Artinya masyarakat tidak tahu waktu itu bahwa sudah terbentuk daerah. Nah, ini yang pertama. Maka ketika 2 minggu setelah saya dilantik di Jakarta, saya mengunjungi Makassar, melapor ke Gubernur Pak Palaguna. Pak Gub, saya datang melapor, meminta waktu Pak Gubernur untuk melakukan pengeresmian operasional Kabupaten Luwu Utara. Dia bilang, apa perlu ada pengeresmian operasional Luwu Utara? Saya bilang ini sebenarnya tidak harus Pak, tapi perlu. Dia bilang, kenapa? Apa perlunya? Saya bilang, karena ini daerah tidak dipersiapkan pembentukannya. Jadi dengan kehadiran Bapak di sana, meresmikan operasionalisasi pembentukan Luwu Utara, maka ini semacam gong membangunkan orang Luwu Utara bahwa dia berada sekarang di daerah baru. Dia punya pemimpin baru, dia punya tantangan-tantangan baru. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, karena di masa Orde Baru, saya tidak mau mengatakan kan ini daerah baru, tapi di masa Orde Baru memang uang itu sangat kecil mengalir ke daerah. Maka selama periode panjang Orde Baru itu infrastruktur di daerah rata-rata rusak. Tidak bagus.
Maka ini yang pertama yang harus kita lakukan, membangun infrastruktur. Ada daerah di sana, namanya Malangke, itu jarak dari ibu kotanya 37 km. Saya datang melantik camat, berangkat dari rumah jabatan bupati jam 8, jam 7, jam 12 siang baru tiba di kantor camat. 30 kilo, itu dalam waktu 4-5 jam baru tiba di ibu kota kecamatan. Begitu buruknya jalan. Rakyat dari Malangke kalau mau berurusan ke ibu kota itu terpaksa lewat Palopo, ini lewat laut karena buruknya jalan. Apa yang saya lakukan? Saya panggil Kadis PU. Diapakan ini jalan supaya bisa bagus? Saya tanya, kenapa ini jalan buruk sekali? Dia bilang karena ini kondisi tanahnya begini. Dia jelaskan ke saya secara teknis. Saya bilang kalau begitu, kau sampaikan kepada saya apa yang harus saya lakukan supaya 5 jam ini bisa ditempuh menjadi 30 menit. Dia bilang cuma satu cara, Pak. Apa caranya? Ini harus dibeton. Saya panggil Kadis Keuangan, Kepala Bagian Keuangan. Ini jalan harus dibeton. Ada nggak uang? Nggak cukup karena tidak ada uang. Saya berangkatlah ketemu Aksa Mahmud. Saya ketemu Pak Aksa, tolong jalan-jalan ke Masamba, saya mau perlihatkan kondisi jalan saya. Datanglah Pak Aksa ke sana, saya antar ke Malangke. Setelah dia lihat, terus bagaimana ini Pak Bupati? Saya bilang, saya undang Pak Aksa ke sini karena saya mau minta tolong ke Pak Aksa. Dia bilang, apa yang saya bisa bantu? Saya bilang, bisa nggak Pak Aksa betonkan saya ini jalan? Betonkan saya ini jalan, terus saya bayarnya nanti bertahap. Pak Aksa kerjanya 1 tahun, saya bayarnya 3 tahun. Dia bilang, bisa kalau begitu. Bisa. Maka dibetonlah ini jalan. Ini jalan beton pertama di Sulawesi Selatan yang dibangun oleh Pemda dari APBD. Dan sampai sekarang dibangun tahun 2001, 2002, sampai sekarang belum rusak ini jalan. Bayangkan daerah-daerah lain baru 1 tahun dibeton sudah rusak. Ini dari tahun 2001, 2002 dibangun, itu belum rusak. Iya, yang datang di sana melakukan pengecoran perdana Pak Gubernur Palaguna. Yang datang meresmikan ini jalan Presiden, Wakil Presiden Pak Hamsahas. Waktu saya mengundang Pak Hamsahas datang meresmikan ini, saya bilang, Pak Wapres, saya mengundang untuk meresmikan jalan beton di tempat saya. Dia bilang, berapa panjang itu jalan? Saya bilang 30 kilo Pak. Langsung ketawa dia, mundur dari kursinya. Masa Wakil Presiden mau meresmikan jalan beton 30 kilo? Wakil Presiden itu kalau jalan beton itu 300 kilo. Saya bilang, Pak Wapres, boleh saya jelaskan Pak? Dia bilang, silahkan. Saya bilang, ini bukan panjangnya saya undang Pak Wapres ke sana. Pertama, karena ini jalan beton pertama yang dibangun dengan APBD di Sulawesi Selatan. Di luar Jawa pertama ini ada jalan beton. Yang kedua, ini soal waktu tempuh Pak Wapres. Dari 4-5 jam menjadi 30 menit sampai 40 menit. Ini kan memangkas waktu. Langsung Pak Wapres dari standar langsung begini. Wah, kalau begitu saya mau datang gitu. Nah, ini bagaimana saya mencoba membuka penglihatan orang pusat tentang kondisi suatu daerah. Kalau Wapres saja mau datang ke sana, masa menteri tidak mau datang? Jadi Wapres datang 2003, setelah itu 2004, 2005 sampai 2009 berturut-turut setiap tahun menteri datang. Kalau saya undang menteri ke sana, saya datang menjelaskan ini yang saya lakukan begini-begini ini. Kalau dia bertanya macam-macam, saya bilang, Pak, Wapres saja ke sana, maaf Pak, Bapak tidak mau. Datanglah menteri itu. Itu caranya membangun daerah. Jadi sebelum saya bicara tentang komisaris ini, karena ini komisaris kan baru 1 bulan, saya selesai jadi bupati, saya ditarik jadi staf khusus wakil presiden, walaupun masa jabatan saya belum berakhir. Itu. Saya juga tidak tahu apa alasan Pak Budiono memanggil saya untuk jadi staf khusus. Nah, dari situ saya kemudian mencoba nasib menjadi anggota DPR. Saya masuk di Komisi 2. Saya di Komisi 2 itu
Kenapa saya pilih Komisi 2? Pertama itu bidang pemerintahan sesuai dengan latar belakang pendidikan, kualifikasi dan kompetensi saya. Latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman. Tapi di samping itu ada satu cita-cita saya. Masuk ke DPR karena mau memperjuangkan agar Luwu Raya ini menjadi provinsi. Maka selama di DPR, saya selalu berjuang supaya bagaimana Luwu Tengah ini bisa menjadi kabupaten, pecahan dari Luwu, untuk mencukupi dari 4 menjadi 5 daerah tingkat 2. Kemudian dengan itu menjadi memenuhi syarat secara administratif, Luwu menjadi provinsi. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memperjuangkan agar Luwu ini masuk dalam namanya desain besar penataan daerah, Disartada. Karena di Undang-Undang Nomor 23 2014, syarat utama untuk menjadi daerah baru, dia harus masuk dalam Disartada. Tidak ada daerah yang bisa dimekarkan kalau tidak masuk ke situ. Khusus untuk calon provinsi, itu ada 3 syarat. Pertama, dia adalah daerah perbatasan. Kedua, dia wilayah kepulauan. Ketiga, dia wilayah terpencil, terisolir, miskin. Kalau kita lihat ini, sebenarnya tidak satu pun syarat dipenuhi oleh Luwu untuk masuk dalam Disartada. Dia bukan wilayah perbatasan, bukan daerah kepulauan, dan bukan daerah terisolir miskin. Tapi saya berusaha melakukan lobby, berjuang sedemikian rupa, alhamdulillah masuk dalam Disartada. Itulah cita-cita saya, bahwa sekarang Luwu Raya belum jadi provinsi karena pemerintah memberlakukan yang namanya moratorium. Moratorium itu menghentikan sementara. Jadi kita tunggu saja pemerintah mencabut moratorium. Tugas anggota DPR yang mewakili Luwu Raya lah yang melanjutkan perjuangan saya. Saya sudah berjuang memasukkan dalam Disartada. Yang kedua yang saya lakukan di sana adalah berjuang agar supaya ada undang-undang tentang masyarakat adat. Kenapa saya berjuang ini? Karena saya melihat warga masyarakat adat adalah warga Indonesia yang paling miskin di Indonesia ini. Sementara mereka hidup di daerah-daerah yang bukan daerah miskin. Masyarakat adat yang miskin ini hidup di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Dia hidup di daerah hutan. Dia hidup di daerah pertambangan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa dari lingkungan hidup tempat mereka yang dieksploitasi oleh pengusaha. Maka saya berjuang. Alhamdulillah 2 tahun saya berjuang dari 2015, 2016 tidak berhasil, 2017 masuk dalam prolegnas. 2017 sayang tidak bisa berhasil menjadi undang. Saya gagal menjadikan dia undang-undang. Tapi saya sudah berjuang memasukkan dalam prolegnas. Seandainya ini berhasil jadi undang-undang, tercatat dalam sejarah untuk pertama kali selama Indonesia merdeka, ada rancangan undang-undang yang diusulkan oleh 1 orang anggota DPR. Gitu. Satu-satunya saya mengusulkan itu. Walaupun saya mengatasnamakan fraksi, tapi saya kerja sendiri, saya buat naskah akademik sendiri, saya baca literatur sendiri, saya keliling ke masyarakat adat sendiri. Itu yang saya syukuri, bahwa saya masuk ke suatu lembaga itu memang punya visi, punya misi gitu. Ya, punya misi. Dari DPR kemudian saya ikut lagi, saya katakan tadi saya ikut, kemudian gagal, itu mungkin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah gagal saya direkrut menjadi staf khusus wakil ketua MPR. Jadi saya tidak pernah nganggur. Ya. Staf khusus wakil ketua MPR, tidak lama kemudian Prof. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, meminta saya menjadi anggota TGUPP. Kemudian terakhir 1 bulan atau 2 bulan lalu, saya diangkat lagi jadi komisaris PT Pelindo. Jadi saya ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak tamat sekolah tidak pernah tidak dapat jabatan. Ya. Bahkan sudah pensiun 3 kali, masih dapat jabatan 3 kali. Tanpa harus menjadi penjilat. Gitu.
tanpa harus menjadi penjilat. Karena banyak orang dapat jabatan tapi dengan menjilat. Kalau orang dapat jabatan dengan menjilat, semua orang bisa. Saya bisa mengatakan tidak kepada pimpinan saya. Saya mau bisa berani mendebat pimpinan saya. Ya, beberapa kali, mungkin ada 2 atau 3 kali saya meng-WA dulu Prof. Nurdin Abdullah ketika jadi gubernur terhadap beberapa hal yang saya melihat di sini OPD itu kurang tanggap. Jadi itulah karakter saya. Saya bersyukur saya bisa dapat 3 jabatan, pensiun dari 3 jabatan tanpa harus menjilat, ya. Tanpa harus cari muka, gitu. Ya. Saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman, adik-adik saya ini yang jadi pemimpin itu, jadi kepala daerah terutama, jangan pernah pelihara pembisik. Ya. Pembisik itu yang merusak tatanan organisasi, yang menyebabkan terjadinya istilah sekarang itu entropi budaya, keracunan budaya. Ketika Anda memelihara pembisik, maka nanti yang timbul di situ adalah suasana saling curiga. Ketika ada suasana saling curiga, maka budaya kerja di situ sudah tidak kondusif. Termasuk di organisasi ini, di pers ini, ya. Jangan ada pembisik kepada pemimpin redaksi. Ketika ada yang membisik jadi pemimpin redaksi memelihara pembisik, maka nanti tidak terjadi kekompakan. Dan ketika kekompakan tidak tumbuh, maka speed organisasi itu pasti terhambat untuk mencapai tujuan. Jadi Pelindo dulu itu di Indonesia ada 4. Pelindo 1 Medan, Pelindo 2 Jakarta, Pelindo 3 Surabaya, Pelindo 4 Makassar. Sekarang ini Pelindo digabungkan, di merger namanya, bukan sekedar holding. Di merger hanya jadi 1 Pelindo. Kenapa? Karena Pelindo ini mau dibuat menjadi sebuah BUMN berkelas dunia. Ya. Bagaimana BUMN Pelindo ini yang bergerak di bidang kemaritiman bisa berkelas dunia? Pertama, dia harus bisa bekerja secara efisien dan efektif. Untuk bisa bekerja secara efisien dan efektif, dia harus didukung oleh sumber daya manusia yang memang qualified dan kompeten. Dia harus memiliki peralatan, ya, peralatan di pelabuhan itu. Kemudian yang ketiga, dia harus membersihkan pelabuhan dari praktek-praktek mafia. Selama ini pelabuhan dikenal sebagai sarangnya mafia. Harus dibersihkan pelabuhan itu dari sarangnya preman. Ya, selama ini pelabuhan dikenal sebagai sarangnya preman. Gitu. Nah, ini yang harus dilakukan sekarang ini. Apakah itu bisa dilakukan? Saya kira bisa. Saya walaupun baru 1-2 bulan berada di Pelindo, saya melihat orang-orang yang ada di dalam, terutama pada jajaran direksi, manajer, dan pegawai biasa itu orang-orang yang sangat qualified. Yang lebih penting lagi adalah kenapa pelabuhan ini perlu dibenahi. Ya. Karena Indonesia ini letaknya sangat strategis. Dia berada di perlintasan lalu lintas dunia. Dia berada di 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi dia mau tidak mau, kapal-kapal yang mau kemana saja di dunia ini, dia akan lewat di Indonesia ini, wilayah Indonesia. Maka kalau tidak dimanfaatkan dengan bagus ini, potensi ekonomi, potensi keuangan yang bisa didapatkan Indonesia itu akan hilang percuma. Masa kita kalah dengan Singapura yang kecil? Itu. Masa kita kalah sama Hong Kong? Sementara kita punya garis pantai terpanjang. Itu. Kita berada di lintasan 2 benua, Australia dan Asia. Itu. Maka ini semua potensi-potensi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan menjadikan pelabuhan ini sebagai epicentrum. Gitu. Nah, ini di sini saya melihat betapa pentingnya pelabuhan ini dikelola dengan baik. Nah, pemerintah saya lihat memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan pelabuhan ini sebagai sentral pertumbuhan ekonomi ke depan.
dengan menjadikan Indonesia sebagai daerah maritim, negara maritim. Saya lihat Pelindo ini sementara bergerak ke situ. Maka dengan mergernya ini, Pelindo akan fokus pada bisnis-bisnis yang terkait dengan kepelabuhanan. Jadi nanti ada anak perusahaan yang bergerak di bidang khusus di bidang peti kemas. Ada yang non peti kemas, ada yang jasa maritim, itu. Agar supaya lebih fokus dengan mergernya ini, maka Pelindo akan fokus pada usaha-usaha yang betul-betul bisa menjadikan pelabuhan itu sebagai sumber daya ekonomi nasional. Kontribusinya jelas, karena pelabuhan-pelabuhan besar itu kan dikelola secara profesional. Gitu. Jadi peralatan-peralatan modern itu dimasukkan di pelabuhan. Kemudian teknologi-teknologi informasi dimasukkan. Kemudian pelabuhan ini akan diarahkan menjadi green port, ya, pelabuhan yang ramah lingkungan. Itu bukan sekedar ada tanaman di situ, tapi bagaimana caranya agar supaya lalu lintas keluar masuk pelabuhan itu atau aktivitas di pelabuhan itu tidak terlalu banyak menimbulkan emisi, ya, seperti misalnya penggunaan elektrik, kalau bisa menggunakan tenaga matahari, tenaga angin, itu semua itu.